Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah. Fi hadhihi lailah Yaumul Arbi'a Lailatul Khamis, pada hari Rabu malam Kamis, malam ke-29 dari bulan Muharram. Maka bulan Muharram akan berlalu dari kita. Maka dari tahun baru Islam ini sudah 1 bulan kita lewati. Maka kita masuk kepada hadis yang berhubungan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah di bab yang ke-8, bab kaum muslimin melihat Allah di surga, di mana di pelajaran-pelajaran yang telah lalu kita telah menjelaskan bagaimana kaum muslimin melihat Allah di arasatil qiyamah, di padang mahsyar. Adapun sekarang di bab yang ke-8 ini di dalam surga, dan telah disebutkan hadis-hadis yang banyak pendalilannya, mulai dari ayat Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, yang maknanya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, al-husna masuk surga, dan ziyadah tambahan melihat Allah. Maka ayat ini telah ditafsir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri di hadis Muslim dari Suhaib ibnu Sinan, dan juga dari sahabat yang lain, dari Ka'ab ibnu Ujrah dan dari Ubay ibnu Ka'ab. Maka 3 hadis disebutkan oleh penulis di dalam kitab bahwa Nabi di saat membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang beramal soleh masuk kepada al-husna, surga, ditafsirkan al-husna surga. Wa ziyadah, ditafsirkan ziyadah tambahan, maknanya melihat Allah. Maka di dalam hadis Suhaib ibnu Sinan disebutkan bahwa melihat Allah adalah kenikmatan yang tambahan dari kenikmatan surga yang ada. Kemudian beristidlal penulis juga dengan dalil yang kedua dari Al-Quran, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhiratun. Ini pun menjadi pendalilan bahwa kaum muslimin akan melihat Allah di surga, karena makna ayat wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka sumringah, bahagia, ila rabbiha nadhiratun, di saat mereka melihat kepada Allah di surga. Dan tafsir ini telah datang dari salaf tentang makna ila rabbiha nadhirah adalah melihat kepada wajah Allah, datang dari tafsir Dakwan As-Saman Abu Saleh, dan datang dari tafsir Mujahid dan Ikrimah yang semuanya sahih. Kemudian penulis juga memberikan hadis-hadis dari Sahih Al-Bukhari dan juga yang lainnya, dan hadis dari Anas yang panjang, serta hari ini kita masuk kepada hadis Hudzaifah yang panjang. Maka di dalam hadis Hudzaifah, di mana kita telah membacanya waktu asar dari segi sanad dari Imam Al-Bazzar dari Hudzaifah, maka kita mempelajari sanadnya sekarang. Qala Al-Bazzar rahimahullah. Siapa Al-Bazzar? Al-Bazzar dia adalah Imam Al-Hafidh Al-Kabir, namanya Ahmad ibnu Amr Al-Bazzar, dan beliau mempunyai kitab Musnad Al-Kabir, Musnad Al-Bazzar. Maka inilah dia Imam Al-Bazzar yang mempunyai kitab Musnad Al-Kabir, Musnad Al-Bazzar. Maka dari
kedudukan beliau di atas derajat siqah. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, wa kana siqatun hafidhan sanafal musnad wa takallama alal ahadits wa bayan ilalihi. Dia di dalam kitab musnadnya itu menjelaskan penyakit-penyakit hadisnya. Ini ucapan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di Tarikh Baghdad. Dan berkata Ad-Darqutni siqatun, bahwa dia rawi yang siqah. Kemudian meriwayatkan Al-Bazzar dari gurunya. Di dalam sanad ini dari Muhammad ibnu Ma'mar wa Ahmad ibnu Amr. Dua gurunya di sini, Muhammad ibnu Ma'mar dan juga dari Ahmad ibnu Amr. Keduanya meriwayatkan dari Yahya ibnu Katsir. Maka siapa Yahya ibnu Katsir? Al-Ambari. Maka Yahya ibnu Katsir huwa Al-Ambari, hidup di tabaqah yang ke-9, berarti dari tabi'i itba'ut tabi'i shagir. Maka dia hidup di zaman Imam Asy-Syafi'i dan Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani. Dan Yahya ibnu Katsir dia rawi yang saduq hasanul hadis, maka hadisnya hasan, tidak mencapai derajat hadis yang sahih. Seperti dikatakan oleh Abu Hatim salihul hadis, dan Abu Hatim jika melaksanakan ucapan salihul hadis maknanya la ba'sa bihi, tergantung dari ucapan para ulama yang lainnya. Maka Imam An-Nasai mengatakan laisa bihi ba's, dan ini pun di derajat hadis yang hasan. Kemudian meriwayatkan dari gurunya dari Ibrahim ibnul Mubarak. Dan Ibrahim ibnul Mubarak di sini dia penyakit hadis ini. Ibrahim ibnul Mubarak diriwayatkan oleh muridnya jamaah, namun para ulama an-naw, tidak mengetahui kedudukannya. Maka Ali ibnul Madini mengatakan ma'ruf, tetapi tidak diketahui keadaannya, maka dia majhulul hal. Maka hadis dari Hudzaifah ini dhaif dikarenakan rawi Ibrahim ibnul Mubarak yang majhulul hal. Adapun an Al-Qasim ibni Mutib, maka Al-Qasim ibnu Mutib dia Al-Basri, hidup di tabaqah yang ke-5. Dan dia derajatnya thiqah. Kemudian meriwayatkan di sana dari Al-A'mash, dan Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran, imam muhaddis dan min imam fil Quran. Maka Imam Al-A'mash kelebihannya dia mempunyai ilmu hadis imam, dan imam juga di ilmil qiraah. Maka kenikmatan yang besar. Dan dia di atas derajat thiqah. Berkata Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, alamatul Islam, bahwa dia adalah dari alamatul Islam, dari alamahnya. Alamah adalah orang yang mempunyai ilmu yang banyak dari berbagai segi cabang ilmu. Dinamakan al-alamah dikarenakan mempunyai ilmu di cabang-cabang ilmu. Berkata Yahya ibnu Ma'in dan An-Nasai thiqatun sabtun. Dan berkata Abu Zur'ah imam. Dan begitupun Syu'bah ibnul Hajjaj, jika menyebutkan Al-A'mash dia memujinya dengan sebutan Al-Mushaf, Al-Mushaf, bahwa Al-A'mash itu bagaikan mushaf, di mana hafalannya sangat kuat dan menjadi rujukan dari ilmunya bagaikan mushaf Al-Quran. Maka oleh sebab itu Amr ibnu Ali Al-Fallas, Al-A'mash disebutkan oleh Syu'bah sebagai mushaf karena sidqihi, karena kebenarannya, dari hafalannya yang benar seperti mushaf.
Kemudian Al-A'mash seperti antum ketahui dia mudallis. Dan jika meriwayatkan an seperti di sanad ini maka bisa mempengaruhi kedhaifan. Namun mahaluh ya Hudzaifah dzukira fis sanad atau indak sanad aw la? Iqra. Al-A'mash yarwi an man? Anil A'mash an Abi Wa'il. Taib mahalu hada sanad al-an? Sahih. Hu asla dhaif bisabab majhulul hal bas riwayatil A'mash mahalu huna Sahihah. Limada sahihah? Lianna Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah. Wa huwa min athbati nas an Abi Wa'il. Taib, ahsan. Maka riwayat Al-A'mash di sini sahih, tidak dhaif. Meskipun dia mudallis dan meriwayatkan an Abi Wa'il. Kenapa? Karena Abu Wa'il guru Imam Al-A'mash yang paling banyak periwayatannya. Maka insya Allah tidak ada tadlis. Karena Al-A'mash meriwayatkan dari guru yang paling banyak dia meriwayatkannya. Dan Abu Wa'il namanya Syaqiq ibnu Salamah. Dan dia hidup di Tabaqah yang kedua. Bahkan dia mukhadram. Maka dia hidup di zaman dengan Masruq ibnul Ajda' dan Sa'id ibnul Musayyib dari tabi'i yang kabir, dan juga Abdurrahman ibnu Abi Layla dan Abul Aliyah Rafi' ibnu Mihran dan yang lainnya. Dan kedudukan dari Abu Wa'il tentunya di atas derajat thiqah, disikohkan oleh para ulama seperti Waqi' ibnul Jarrah dan juga Yahya ibnu Ma'in, la yus'al an mislihi. Maka kalimat la yus'al an mislihi, jika para ulama ditanya bagaimana keadaan si fulan, la yus'al an mislihi, jangan ditanya tentang orang ini, maknanya orang ini di atas derajat imam. Maka itulah Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah gurunya Imam Al-A'mash di atas derajat thiqah. Karena thiqatun katsirul hadis, kata Muhammad ibnu Sa'ad. Kemudian meriwayatkan dari sahabat Hudzaifah. Maka Hudzaifah di sini Ibnul Yaman, Abu Abdillah Al-Absi. Lalu Hudzaifah Ibnul Yaman, apakah bapaknya Al-Yaman? Jawabnya bapaknya bernama Hisl. Dikatakan nama bapaknya Husail Ibnu Jabir. Adapun Al-Yaman laqab bagi dia, bagi bapaknya ini. Sehingga Hudzaifah Ibnul Yaman. Yaman itu bukan nama bapaknya Husail Ibnu Jabir. Jadi dia Hudzaifah Ibnu Husail Ibnu Jabir, karena Yaman adalah laqab ataupun alias julukan. Dan dari keutamaan sahabat Hudzaifah banyak sekali. Di antaranya innahu sahibus sir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil munafikin. Di mana dia mempunyai rahasia dari Nabi tentang orang-orang munafikin. Apa maknanya? Seperti diketahui bahwa di Madinah dulu banyak yang hidup di zaman Nabi tetapi tidak bersama Nabi hatinya. Duduk di markas seperti Nabi di Madinah, tapi tidak belajar dengan Nabi, sibuk sendiri, dan bahkan di sini pura-pura sholat berjamaah tetapi hatinya tidak bersama Nabi. Dan pura-pura menginfakkan hartanya dengan bakhil, tentunya pelit, tidak mau mendukung dakwah Nabi karena tidak beriman. Apalagi jihad, maka mereka sangat takut dengan jihad. Karena jihad berarti mencurahkan darah dan jiwa dan raga. Maka di saat dalam keadaan orang-orang munafikin ini gencar dakwah mereka, merongrong keadaan Nabi Muhammad dan kaum muslimin, mereka pura-pura masuk Islam, berkumpul dengan kaum muslimin, tetapi mereka menyampaikan khobar-khobar keluar Madinah, menjadi spy mata-mata ke Makkah.